Munculnya benjolan di leher bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya karena penyakit gondok. Tidak semua orang menyadari munculnya benjolan yang disebabkan oleh penyakit gondok, terutama bila ukurannya masih kecil. Penyakit gondok pun terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tekstur benjolannya, yaitu gondok difus dan nodul. Pada gondok difus, benjolan yang muncul umumnya terasa mulus saat disentuh, sedangkan benjolan pada gondok nodul biasanya tidak rata dan bergumpal. Apakah penyakit gondok ini berbahaya? Bagaimana gejala, penyebab, dan cara mengobatinya? Simak penjelasan Dr. Ida Gunawan, dokter spesialis gizi berikut ini. Apa itu penyakit gondok? Gondok yang dikenal oleh orang awam sebetulnya adalah pembesaran dari kelenjar tiroid di dalam tubuh kita. Apa saja penyebab gondok? Penyebab gondok itu bisa bermacam-macam, mulai dari kekurangan yodium, jadi kita kembali lagi dengan urusan diet, kemudian bisa terjadi karena adanya infeksi atau virus atau bakteri, kemudian bisa juga disebabkan karena penyakit autoimun dan juga bisa disebabkan karena penyakit kanker. Apa saja gejala gondok? Gejala gondok itu macam-macam tergantung dari tipenya. Ada yang namanya hipotiroid ataupun hipertiroidi. Kalau hipotiroid, pasiennya cenderung untuk menjadi lebih mudah lemah, kemudian sensitif terhadap udara yang dingin, dan berat badannya juga cenderung untuk naik. Berbeda dengan hipertiroid, pasien cenderung untuk kehilangan berat badan, kemudian dia juga tidak sensitif terhadap rasa panas. Berat badannya yang turun itu disertai juga dengan jantung yang sering berdebar-debar dan terjadinya tremor. Apa saja faktor resiko gondok? Faktor resiko gondok yang pasti karena kekurangannya asupan yodium. Oleh karena itu, jangan lupa perbanyak asupan yodium dalam makanan kita. Yang kedua, bisa terjadi karena adanya proses autoimun yang kadang-kadang kita tidak tahu ya penyebabnya, atau infeksi oleh virus. Oleh karena itu, jangan lupa perbaiki gaya hidup, jangan lupa untuk selalu perhatikan kondisi kesehatan dan kebersihan tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari segala infeksi maupun virus dan perkuat daya tahan tubuh dengan baik. Bagaimana diagnosis penyakit gondok? Diagnosis gondok ditegakkan satu dari pemeriksaan fisik. Artinya dengan melihat saja kita sudah tahu karena ada pembesaran dari kelenjar gondok tubuh kita. Yang kedua, dengan pemeriksaan laboratorium. Lalu bisa juga diikuti dengan pemeriksaan USG. Kemudian dokter juga kadang akan meminta untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Dan terakhir, jika diperlukan bisa dilakukan pemeriksaan biopsi. Bagaimana pengobatan penyakit gondok? Pengobatan gondok pastinya sesuai dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya karena kekurangan yodium, maka jangan lupa perbanyak bahan makanan sumber yodium. Sumber yodium paling banyak terdapat pada produk laut. Contohnya ikan laut, lalu seaweed atau rumput laut, juga kerang-kerangan atau udang seperti seafood dan kawan-kawan. Yang kedua, bisa menggunakan garam beryodium karena yodium banyak sekali sudah dilakukan fortifikasi atau penambahan pada garam. Sekian pembahasan saya mengenai gondok. Saya Dr. Ida Gunawan, Master Science Spesialis Gizi Klinik Konsultan FINEM. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.